Masih membahas pelaku pembakaran sampah di ruang terbuka di Jakarta yang bakal dikenakan sanksi sosial berupa publikasi wajah di media sosial dan ruang publik. Nah, tapi tadi saya tanya ke Bung Ciko sebagai staf sus Gubernur Jakarta. Tadi ada masukan dari Mas Mukri dari Walhi bahwa sebelum itu diberlakukan alangkah baiknya juga kita siapkan dulu infrastruktur dari bawah untuk pengelolaan sampah misalnya di tingkat RT. Lalu juga tadi ada pertanyaan dari Mas Mukri, apakah pembakaran sampah ini menjadi sumbangan terbesar polusi di Jakarta? Atau jangan-jangan ada yang lebih besar seperti misalnya pelaku industri yang masih menggunakan batu bara dalam industrinya. Bagaimana menjawab hal ini, Bung Ciko? Pertama, apa yang disampaikan oleh Mas Putri tadi tidak ada satupun yang salah. Sungguhnya memang kalau kita bicara soal sumber polusi itu kan ya kita tahu kendaraan bermotor, tadi masih ada pabrik-pabrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar, masih banyak juga industri-industri yang melakukan pembakaran sampahnya walaupun dengan alat-alat yang berbeda tadi. Nah, kalau kita mau perdebatannya masuk ke dalam undang-undang, misalnya tadi disampaikan juga oleh Mas Putri, jadi ada alat-alat pembakaran yang memang diperbolehkan dilakukan pembakaran tersebut. Tapi terkait dengan sanksi sosial yang akan diberlakukan bagi warga yang membakar sampah, sesungguhnya ini adalah respon terhadap masifnya laporan masyarakat. Masifnya laporan masyarakat di seluruh seantero Jakarta melalui Jaki, melalui X, akun media sosial, Instagram dan lain-lain yang memang cukup membuat kita melek mata bahwa hari-hari ini masih ada juga warga yang melakukan hal tersebut. Walaupun tadi disampaikan juga dalam undang-undangnya, udah ada dendanya, udah ada pidananya dan lain-lain. Nah, tetapi artinya ada kekurangan terkait dengan efek jera atau efek dalam tanda kutip takut ya. Karena kadang-kadang banyak sekali aturan-aturan. Sebenarnya kan idealnya aturannya cukup di apa yang sudah ada tertera di sebelumnya. Idealnya begitu, tapi permasalahannya di negeri kita ini memang kadang-kadang aturan itu dianggap sambil lalu dan seringkali memang itu jujur salah dari aparat itu sendiri, atau pemerintahnya sendiri yang tidak tegas melakukan penindakan. Baik itu ke atas maupun ke bawah ya, kita juga sepakat dengan Mas Mukri, tentunya kita nggak mau menjadi pemerintah yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah ketika melakukan penindakan, penertiban dan lain-lain. Tapi tentu hal ini masih dikaji, belum keluar sebagai aturan resmi ya. Tetapi ke depan sepertinya tetap akan dibuat seperti ini. Dan kita tunggu saja nanti mudah-mudahan apakah ini akan ada efek jerahnya ya belum akan tahu sampai diberlakukan aturan tersebut. Ya, belum ada aturan yang mengikat begitu, tapi sudah dirancang gitu kira-kira Bung Ciko. Tapi kita boleh dong dikasih gambaran bagaimana sebenarnya mekanisme penerapan sanksinya sendiri untuk mereka yang melanggar atau membakar sampah sembarangan dan akhirnya diekspos di ruang publik termasuk di media sosial? Saya belum mengetahui secara detail banget ya terkait dengan ini. Tapi yang saya pastikan adalah ya kita bisa mendapatkan foto, gambar, itu kan bisa dari CCTV atau dari rekaman-rekaman lain yang tentunya bisa dilakukan juga oleh warga yang lain gitu ya, dan kemudian melapor dan lain-lain. Tapi hal tersebut tentunya mekanismenya harus lebih jauh lagi dikaji, karena ini kan nggak bisa juga kita akui bahwa aturan seperti ini tidak bisa langsung begitu saja diterapkan tanpa kajian, tanpa juga melihat apakah ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan hak asasi atau apapun. Tapi intinya ada masukan dan ada ide untuk melakukan ini dan sedang dikaji secara khusus yang kemudian ke depan kita lihat nanti bagaimana penerapan. Balik lagi ke Mas Mukri. Mas Mukri, tidak ada yang salah dari yang Anda katakan kalau kata Bung Ciko, ini semua betul dan Pemprov akan paralel terus juga menjalankan atau menegakkan aturan-aturan tadi. Hanya ini ada keluhan yang masif dari masyarakat dan diakomodir oleh Pemprov. Nah, jadilah ada aturan sanksi seperti ini. Respons Anda bagaimana? Ya, ada satu hal penting ketika misalnya sanksi itu akan digunakan melalui penampilkan wajah pembakar sampah melalui media sosial. Nanti kalau kita nggak waspadai ini substansinya hilang. Kenapa? Kalau tanpa verifikasi bisa jadi pokok perkaranya dari asap itu beralih kepada undang-undang ITE. Ya. Karena ini melanggar privasi begitu ya? Betul, padahal pokok perkara itu soal asap yang dihasilkan dari sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan nggak sesuai dengan yang saya pikirkan ya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi alat pintu masuk untuk kepentingan
para investor yang punya desain sampah, gitu ya, punya kepentingan untuk menyodorkan proyek ini loh Pak, kalau nggak berasap, ini supaya nggak bising, ini alatnya. Kenapa? Karena kita pada saat Pak Gubernurnya Pak Anies pernah melakukan kontra terhadap hal itu. Seperti itu. Jadi jangan sampai Pak Pram Pak Haji Pramono Anung ini juga ketipu. Jangan sampai, kalau mau niat baik kita gotong royong aja lah. Misalnya begini, ditanya, Walhi punya data apa, temuannya apa, tolong bantu kita gotong royong. Gimana caranya yang efektif? Misalnya apakah kita kalau mulai dari tingkat RT seperti apa yang baiknya? Kita pengennya lebih tenang mengedepankan untuk cara-cara yang baik ya gitu ya. Jangan sampai kemudian hilang pokok perkara asap menjadi undang-undang ITE, merasa dipermalukan. Kalau gitu ini antar ya, kalau gitu saya tanyakan lagi ke Bung Ciko, udah dipikirkan belum kalau ini nanti jangan sampai ini berbenturan dengan undang-undang ITE yang bisa punya delik melanggar privasi warga misalnya gitu, Mas Bung Ciko? Ya itu tadi, makanya kan saya bilang masih dikaji. Kan salah satu kajiannya tentu tadi seperti tadi, apakah ini ada unsur pelanggaran HAM misalnya, ya kan tidak aja, ya, atau ITE, ya kan, dan lain-lain. Dan inilah saya senangnya kalau dalam diskusi-diskusi ini kita menghadirkan NGO berbobot seperti Walhi yang tentunya dapat memberikan banyak masukan. Terima kasih Mas. Itu lagi dikaji Mas Mukri, karena ya bisa jadi berbenturan juga. Tapi saya tanyakan juga Bung Ciko tadi yang disebut oleh Mas Mukri, pokok perkaranya, pokok masalahnya, apakah juga ada kalau bukan jaminan kepastian bahwa mereka ini juga benar-benar jera gitu, akhirnya tidak melakukan hal serupa di kemudian hari? Ya kita kan selalu tidak bisa tahu mengukur kejeraan seseorang atau individu sebelum hukum itu juga diterapkan. Kita lihat nanti kalau memang jadi diterapkan, dan tentunya apapun yang akan dikeluarkan oleh Pemprov, apalagi terkait dengan sanksi, pastinya akan melalui kajian yang begitu komprehensif dan mudah-mudahan juga sesuai dengan norma-norma maupun aturan-aturan hukum. Tapi tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Mukri, saya akan betul-betul make sure, dan tentunya Pak Pramono Anung yang kalau menonton ini juga pasti akan memastikan betul bahwa tidak ada titipan-titipan kepentingan daripada apa-apa yang menjadi kebijakan dari Pemprov DKI. Baik. Ya, Mas Mukri kan tadi juga mengatakan bahwa baiknya juga dikelola dari bawah dulu, dari sub yang paling terkecil dulu, lingkungan masyarakat, memberdayakan RT, RW. Tapi saya juga ingin tanyakan bagaimana mengelola sampah, mengedukasi masyarakat di bawah, terutama dari tingkat yang terbawah begitu, supaya ya perilaku-perilaku yang seperti ini juga tidak muncul di wilayah Jakarta yang juga bisa ya sedikit banyak menyumbangkan polusi begitu, Mas Mukri. Nah, ini memang tantangan tersendiri nih. Di banyak praktek, misalnya rumah tangga sudah berupaya ngikutlah apa kata ketentuan undang-undang tentang persampahan. Ya umumnya di rumah tangga itu memang dibaginya cuma 2, sampah organik dan organik cuma 2. Nah, yang ketika dia dipilah khususnya sampah plastik, itu juga pemulung dengan sendirinya. Cepat itu misahin, ini benda nih bermanfaat. Nah, yang cilakanya ketika sudah masuk dari Sokli, dimasukkan ke dalam mobil dump truck, itu diaur-aur. Nggak terpilah lagi. Itu juga menjadi masalah. Ya. Di rumah tangganya udah bener, sampai mobil dump trucknya aur-auran. Karena kenapa sih Sokli juga milihin tuh, ini manfaat nih, plastik. Gitu ya. Lebihnya udah aurin. Jadi memang nggak boleh dilepas ketika dari Sokli masuk ke dalam mobil dump truck itu, dibiarin. Itu yang sering banyak kita jumpai ya dalam praktek keseharian di tingkatan mulai rumah tangga sampai dengan Sokli. Nah, itu juga yang harus juga dibantu oleh Pemprov sepertinya, edukasi publiknya, Bung Ciko, bagaimana nih? Sepakat Om Radi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas. Jadi tentunya apa yang menjadi penyampaian dari Mas Mukri ini masukan-masukan yang baik bagi Pemprov. Baik. Saya juga tanyakan terakhir deh nih ya ke Bung Ciko. Banyak daerah masih bergantung ke TPA nih, tempat pembuangan akhir yang sudah penuh. Kalau menurut Anda dari pemerintah Provinsi Jakarta, mengapa sistem reduce, reuse, recycle ini masih sulit diterapkan sih di lapangan? Ya memang ini kan terkait dengan budaya, terkait tadi juga keterbatasan terkait dengan sosialisasi, terkait dengan penyuluhan-penyuluhan di bawah. Ya, memang ke depan tentunya kita di Pemprov DKI Jakarta dan saya rasa seluruh warga Jakarta juga memahami bahwa apabila sebuah kota ini ingin maju,
sejahtera, ingin kenyamanan itu ada, keamanan terjaga, sungguhnya partisipasi seluruh stakeholders itu sangat dibutuhkan. Jadi salah satunya itu tadi, Walhi misalnya tadi Mas Bukri juga sudah menawarkan, ya kita duduk bareng bagaimana kita ke depannya untuk mengelola sampah ini. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang kita apresiasi, dan ke depan dalam pemerintahan Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang baru berusia 8 bulan ini, mudah-mudahan ke depan akan lebih ada hubungan-hubungan yang lebih erat lagi dengan stakeholders lain, sehingga masukan-masukannya juga tidak terbatas dari pihak itu saja, sehingga kita juga bisa sama-sama mengelola kota kita bersama. Soal bakar-membakar sampah ini memang menyebalkan. Saya juga punya pengalaman begitu ya, kalau tetangga bakar sampah, asapnya masuk ke rumah ini memang sangat-sangat mengganggu, sangat apalagi soal kesehatan ya, bisa juga terkena ispa dan segala macam. Tapi ya itu tadi, meskipun ada usulan menindaklanjuti keluhan warga dengan memajang foto pembakar sampah sebagai sanksi sosial, alangkah baiknya juga ada pengelolaan sampah yang lebih holistik juga dari Pemprov Jakarta yang secara paralel bisa diterapkan supaya ya berkesinambungan penanganannya untuk pengelolaan sampah di Jakarta ini. Baik, terima kasih Bung Ciko Hakim, staf khusus Gubernur Jakarta telah bergabung bersama kami, dan juga Mas Mukri dari Walhi, termasuk perspektifnya yang sudah disampaikan di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Selamat malam.